Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Aditya Ramadan, STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi. Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan materi terkait implementasi riset operasi pada bidang pemerintahan. Sebelum ke penjelasan materi, mohon izin untuk memperkenalkan kami dari kelompok 3H1 Manajemen yang terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama yaitu Anang Sanjaya dengan nomor NPM 101205999, yaitu saya sendiri dan beberapa rekan saya. Saya Ricky Suhender dengan nomor NPM 101206338. Saya Wildan Habibi Walidain dengan nomor NPM 10120620. Saya Muhammad Ripan dengan NPM 10120600. Saya Muhaimin dengan NPM 10120622. Baik, langsung saja ke penjelasan materi yang pertama, yaitu terkait pengertian riset operasi. Jadi pada dasarnya riset operasi adalah aplikasi dari metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam operasi perusahaan dengan tujuan untuk menentukan atau menemukan pemecahan masalah yang optimal. Untuk selanjutnya di sini ada sejarah singkat riset operasi. Jadi, istilah riset operasi itu pertama kali digunakan pada tahun 1940 oleh McCloskey dan Trepton di Bowskey, Inggris. Riset operasional adalah suatu metode pengambilan keputusan yang dikembangkan dari studi operasi-operasi militer selama Perang Dunia Kedua terjadi. Banyaknya keberhasilan riset ini menarik kalangan industriawan untuk membantu memberikan berbagai solusi terhadap masalah-masalah manajerial yang rumit. Baik, mungkin itu penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai penerapan riset operasi. Sejalan dengan perkembangan dunia industri dan didukung dengan kemajuan di bidang komputer, riset operasi semakin banyak diterapkan di berbagai bidang untuk menangani masalah yang cukup kompleks. Di antaranya yang satu pada bidang akuntansi dan keuangan, penentuan jumlah kelayakan kredit, alokasi modal, investasi dari berbagai alternatif, meningkatkan efektivitas akuntansi biaya, penugasan tim audit secara efektif, analisa cash flow, investasi portofolio, perkreditan, prosedur klaim dan komplain. Pada distribusi dan pemasaran, lokasi dan ukuran gudang, pusat distribusi dan pengecer, logistik dan sistem distribusi, penentuan kombinasi produk terbaik berdasarkan permintaan pasar, alokasi iklan di berbagai media, penugasan tenaga penjual ke wilayah pemasaran secara efektif, penempatan lokasi gudang untuk meminimumkan biaya distribusi, evaluasi kekuatan pasar dari strategi pemasaran pesaing. Pada bidang manajemen konstruksi, kebijakan pemeliharaan dan jumlah karyawan, pengaturan proyek, alokasi sumber daya. Selanjutnya pada bidang operasi produksi dan eksplorasi, yaitu penentuan bahan baku yang paling ekonomis untuk kebutuhan pelanggan, meminimumkan persediaan atau inventory, penyeimbangan jalur perakitan dengan berbagai jenis operasi, strategi eksplorasi dan eksploitasi bahan mentah, peningkatan kualitas operasi manufaktur, kebijakan penggantian barang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Model-model dalam riset operasi. Dalam riset operasi dikenal beberapa bentuk model yang menggambarkan karakteristik dan bentuk sistem di suatu permasalahan. Macam-macam model tersebut diantaranya: pertama, model ikonik, yang kedua model analog, yang ketiga model simbolik, dan yang keempat model matematik. Langkah-langkah analisis dalam riset operasi. Dalam proses pemecahan masalah riset operasi, berikut langkah-langkah yang diperlukan.
Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, penyusunan model. Dan yang ketiga, analisa model. Yang keempat, pengujian keabsahan model. Dan yang terakhir, implementasi hasil akhir. Riset operasi bidang pemerintahan. Studi kasus yang diambil berdasarkan tema implementasi riset operasi di dalam pemerintahan berdasarkan keterangan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Laksana Trihandoko mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bersama-sama mendorong pembangunan nasional dan daerah secara lebih luas melalui peran iptek dan inovasi. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi PT Hamam Riza mengatakan, Indonesia masih perlu menguatkan ekosistem ekonomi berbasis dan inovasi. Ia menjelaskan untuk menciptakan sistem ekonomi berbasis riset dan inovasi perlu suatu kesatuan lembaga, sumber daya manusia dan infrastruktur yang cukup untuk mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi, difusi, dan proses pembelajaran. Berdasarkan hal itu, penguatan sistem inovasi daerah menjadi semakin relevan untuk lebih dikembangkan secara lebih masif, bahkan menjadi sebuah gerakan nasional, sebab sebagai salah satu upaya guna menciptakan daya saing dan kemandirian bangsa berbasis inovasi, sehingga Indonesia menjadi negara maju dan bebas dari middle income trap. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 mengenai implementasi riset operasi di dalam bidang pemerintahan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.